من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita ta'zimi, para ulama, para guru, imam kita, ustaz ajangan syuhud yang dimuliakan Allah, ketua masjid beserta jajaran pengurus yang sama-sama kami ta'zimi, para sepuh, orang-orang tua kami, ayah bunda yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dipertemukan kita dalam ketaatan kepada Allah dalam melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapat berkah dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku ini, untuk umatku ini pada waktu paginya. Maka mudah-mudahan segala amaliyah yang kita awali dari waktu pagi ini sampai seterusnya sampai akhir hayat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah limpah ruahkan kepada hadrat Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, mengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terhitung pada hari ini fa insyaallah pada setiap pekan ketiga Al-Faqir bersilaturahim di Masjid Cengho ini dalam rangka kita sama-sama menuntut ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap keberkahan, berharap amaliyah yang Al-Faqir dan kita semua lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemanjang, pemberat timbangan pahala kebaikan bagi orang tua, bagi para guru, menjadi asbab kebaikan bagi pasangan hidup dan seluruh anak keturunan kita insyaallah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini kita dihebohkan, sebenarnya sudah terjadi berkali-kali dan terus terjadi, tentang viralnya seorang guru yang terpaksa menggadaikan atau menjual motornya untuk damai kepada wali murid. Yang hal ini terjadi rasanya berulang-ulang. Maka ini satu fenomena penyakit yang terjadi di masyarakat, terutama penyakit wali santri, wali murid maupun murid itu sendiri. Maka apa solusi yang dapat kita bahas? Sebenarnya hal tersebut menjadi pembelajaran bagi kita betapa bahwa hal-hal yang bersifat mendatangkan kemuliaan di akhir zaman ini menjadi barang yang sangat langka. Maka supaya kita selamat dari penyakit seperti ini, maka mari kita membahasnya, yang mudah-mudahan dengan kita membahas ini kita dijauhkan dari penyakit yang buruk ini, dan mudah-mudahan Allah juga menjauhkan kita, anak keturunan kita, dari hal-hal yang memalukan dan memilukan ini. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita membahas
ada beberapa kitab dan sangat banyak kitab yang membahas tentang adab ta'lim atau adabul muta'allim wal mu'allimin. Ada banyak sekali kitab yang dikarang oleh para guru tentang bagaimana adab aturan-aturan yang diberlakukan Allah dan Rasulnya terhadap para guru ataupun para penuntut ilmu yang belajar daripada guru. Menjadi penting karena sesungguhnya dinyatakan oleh Al-Imam Malik bahwa al-adab qabla al-ilmi atau al-adab fawqa al-ilmi, bahwa adab itu jauh melampaui di atas ilmu itu sendiri. Bahwa jikalau seseorang itu dia beradab, maka dipastikan minimal dia punya ilmu. Tapi banyak ada orang-orang berilmu, punya keahlian, tapi ternyata belum menjamin bahwa dia punya adab atau aturan-aturan yang telah diaturkan Allah dan Rasulnya. Fa insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas satu kitab kecil tentang adab-adab, baik itu muta'allim yang masuk di dalamnya. Dalam kaitan tersebut adalah wali dari muta'allim itu. Muta'allim artinya santri atau murid, pembelajar, ataupun adab tentang guru. Tapi mari pada hari ini kita memposisikan diri kita sebagai seorang murid, karena tentunya kita adalah murid bagi guru-guru kita. Juga kita merupakan wali dari para murid, apakah itu anak ataukah cucu-cucu kita. Mari kita awali ikhwan yang dimuliakan Allah dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap pribadi melihat apa yang telah ia perbuat untuk esok harinya. Maka salah satu tafsiran esok hari itu adalah hari kiamat, yaumul hisab. Sementara di dalam suratul Fatihah, setiap hari beliau kita lahir ke dunia ini, ayah bunda, kemudian orang yang menitipkan anaknya kepadamu, kata Sayyidina Ali, dan itu adalah mertua. Dan yang ketiga, orang yang bertanggung jawab terhadap nasibmu di akhirat kelak, selamat atau tidak, yaitu para guru. Kenapa dikatakan orang tua? Karena para guru mengemban tugasnya orang tua. Yang ini ditopang dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka berarti jelas kewajiban menjaga diri dari azab Allah, dari murka Allah merupakan tugas kita sebagai orang tua. Maka berarti ini sering sekali saya ulangi supaya hal ini tak terjadi di masyarakat, seolah-olah mereka menyatakan membentuk karakter anak itu kewajiban guru. Tidak. Membentuk karakter anak kewajiban orang tua semuanya. Maka berarti yang bertanggung jawab tentang solatnya anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum fil 'asharah atau inda 10 sinin atau kama qala Rasul." Perintahkan anak kalian salat pada usia 7 tahun dan pukul mereka pada usia 10 tahun. Maka berarti ternyata perintah untuk salat ini diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tua, bukan kepada guru yang ada di sekolah. Tapi sayangnya yang terjadi beberapa waktu yang lalu, bahkan ada guru memerintahkan anak untuk salat duha, kemudian anaknya ngeyel, tak mau nyolot, kemudian oleh guru mungkin dicubit atau dipukul, ada bekasnya, diadili, dan kemudian guru terpenjara. Ikhwan dimuliakan Allah. Sementara dalam satu ucapan maqalah yang lain, Rasulullah para ulama menyatakan
innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in dhahabat minhum akhlaquhum dhahabu. Umat ini akan jaya, umat ini akan tetap hebat. Kenapa? Al akhlaqu ma baqiyat. Kalau akhlak semuanya, baik para petingginya maupun rakyatnya, baik murid maupun gurunya itu masih ada pada mereka. Jikalau hilang akhlak, maka hancurlah bangsa. Bukan hancur dalam artian misalnya kemudian bangsa ini dijajah seperti yang terjadi misalnya peperangan secara fisik, tidak. Tetapi moralitas kita dijajah, yang awalnya anak-anak kita atau zaman dahulu anak-anak, bagaimana sikap anak-anak kepada guru sangat ta'zim, dan sekarang sudah banyak sekali melenceng. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka mari kita mempelajari adab muta'allim supaya kita sampaikan kepada anak keturunan kita. Inilah tugas mereka, terutama terhadap ilmu maupun kepada guru yang mengajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, adab-adab seorang muta'allim, dan ini juga dengan sangat jelas dimaktubkan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya beliau. Yang pertama, yambaghi an yutahhira qalbahu minal adnas liyusliha liqabulil ilmi wa hifdhihi wa istithmarihi. Pertama, bagi seorang muta'allim atau pelajar, atau kita sebagai wali bagi santri maupun anak-anak kita, mengajarkan, mengingatkan kepada mereka, yang pertama untuk membasuh hati minal adnas, dari kotoran-kotoran hati. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Sesungguhnya di dalam diri kita ini ada segumpal darah. Jikalau ia baik, maka baik seluruhnya. Kalau dia buruk, maka buruk semua jasadnya. Dan ketahuilah itu adalah hati. Maka ikhwan dimuliakan Allah, bagaimana seseorang akan mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang berkah, sementara di situ tertanam sifat sombong. Sombong terhadap ilmu maupun sombong terhadap orang yang menyampaikan ilmu. Kemudian bagaimana dia akan mendapatkan cahaya ilmu, sementara dalam dirinya banyak sekali penyakit-penyakit yang membuat ilmu itu tidak betah. Ilmu adalah cahaya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, dalam satu ungkapan yang indah, bahwa dinyatakan, Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali menyatakan seperti ini dalam kata-kata yang indah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat rahmat itu tidak akan masuk rumah yang di situ ada satu surah gambar, tapi gambar diartikan arca atau patung. Yang kedua kalbun, yang kedua anjing. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka begitulah seumpama hati kita, bahwa malaikat itu perlambangan cahaya. Diambil kesamaan, maka ilmu pun cahaya. Maka cahaya Allah tidak akan Allah masukkan ke dalam hati manusia yang dia merupakan rumah manusia kalau di situ ada kalbun. Maka kata Imam Ghazali, kalbunnya dalam hati itu sifat sombong, sifat ujub, sifat angkuh, sifat kemudian merasa benar sendiri, kemudian sifat dengki, kemudian sifat bakhil, dan sifat-sifat yang lain. Maka berarti kita sebagai orang tua mengingatkan diri kita, juga anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita, supaya kita mendapatkan berkah ilmu. Maka yang paling pertama, kita bersihkan hati kita, hati anak-anak kita dari segala kotoran. Termasuk salah satunya bentuk su'ul adab kepada guru, bentuk kekurang ajaran, su'ul adab kepada muallim atau guru, ini sangat luar biasa ya ikhwan. Maka salah satu hikmah kenapa kemudian Allah menitipkan Covid 3 tahun kepada kita, salah satunya untuk menyadarkan kita sebagai orang tua, mendidik anak itu susah.
Didik anak itu susah. Sampai-sampai banyak wali santri, kemudian wali murid menyatakan seperti ini, Bapak guru, Ibu guru, tolong adakan kelas offline. Ngapa? Kami kewalahan ngurusi anak kami. Yang ini tidak benar, yang itu kemudian disuruh belajar susah. Maka dibalikkan sama sang guru ketika di grup itu. Bayangkan bapak ibu cuma ngurusi paling banter satu rumah tuh cuma 3 anak yang diurus. Kami ngurus satu kelas 20 sampai 30 murid dengan segala tingkah lakunya, dengan segala karakternya. Yang baik banyak, tapi yang masih perlu ditatar lagi sangat banyak. Yang taat banyak, yang menguna-una bahasa Palembang itu banyak. Dan itu harus diurus semua. Dan diurus sementara sisip dikit, lewat dikit, terpukul dikit, langsung diadukan sama wali. Ya ikhwan, betapa ternyata mendidik anak itu tugas yang sangat berat. Tapi ternyata respek sang wali, respek sang anak kepada orang yang membentuk karakter anaknya malah tidak ada sama sekali. Kalau ada sedikit faktor rasa hormat kepada guru, tak akan terjadi. Ini ada di satu tempat di Indonesia Tengah. Itu ketika anaknya kemudian dipukul oleh sang guru, karena memang anaknya kelihatan bagaimana setelah kejadian itu sang anak ngajak wali, kemudian oleh wali kemudian menghantam wali kelasnya, gurunya. Wali murid, ayahnya sang anak ini bersama anak kemudian ngeroyok, digoconya gurunya, ya ikhwan, naudzubillah. Atau yang barusan ini, kemudian sang guru kemudian dikasuskan oleh wali muridnya sehingga harus keluar 25 juta. Kemudian muncul solusi jangka pendek. Datang seorang tokoh, digantikan uangnya, dibelikan motor, diumrohkan untuk 2 orang. Untuk hal ini selesai, untuk kasus ini. Tapi apakah kemudian akan jadi jaminan bahwa kasus yang serupa tidak akan terjadi? Maka berarti kasus ini bisa diselesaikan dengan semua wali murid mengajarkan kepada anak, yang pertama, bersihkan hati kita dari segala noda-noda termasuk sifat sombong, suul adab kepada sang muallim, dengan mengajarkan kepada mereka bahwa nasib kita di akhirat sangat tergantung dengan didikan para guru kepada sang murid. Kita asyik saja dengan alasan kami sudah bayar SPP per bulan, kami sudah bayar uang pangkal, kami sudah bayar daftar ulang. Tapi kalau dibalikkan, kata guru, ini uang kami balikin, ini uang pangkal kami balikin, SPP kami balikin, sekarang bapak ibu kami serahkan anaknya masing-masing. Emang bisa kita mendidik mereka? Susah. Kita harus cari nafkah. Mungkin kita tidak punya kemampuan untuk mengajar. Kita mungkin ada ilmu tapi tak punya skill untuk menyampaikan ilmu kepada anak kita. Maka berarti tolong sampaikan kita sebagai orang tua dan kepada anak kita, ta'zimilah guru, karena sesungguhnya masa depan mereka bagaimana tentang didikan mereka kepada anak-anak kita. Maka bagi seorang santri yang paling pertama untuk menjaga adabnya kepada gurunya. Kemudian selanjutnya, wa qala Abu Hanifah rahimahullah, yusta'anu 'alal fiqhi bi jam'il hammi wa yusta'anu 'ala hadfil 'ala'iqi bi akhdhil yasiri 'indal hajati wa la yazid. Kemudian wa qala Ibrahim al-Ajri, man talabal ilma bil faqati warathal fahma. Bahwa banyak sekali dari guru-guru, dari para ulama mengajarkan bahwa seseorang itu ketika dia menuntut ilmu harus ada aturan-aturan, dan aturan yang paling pertama membersihkan hatinya dari segala keburukan-keburukan hati. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ilmu yang diajarkan guru itu merupakan kewajiban orang tua untuk menyampaikannya. Apakah ilmu tentang tauhid, tentang keesaan Allah? Apakah ilmu itu tentang solat, yang berkaitan dengan solat, wuduknya kah, mandi wajibnya kah, istinjaknya kah?
Apakah kemudian itu ilmu yang harus dimiliki anak tentang akhlak, bagaimana akhlak yang baik? Kesemuanya merupakan tugas kita sebagai orang tua. Tapi karena kita dengan alasan aktivitas, mencari nafkah, kemudian ada tugas-tugas yang lain, banyak gawe bahasa kita orang Palembang, maka kita kemudian meminta tolong kepada mereka untuk diajarkan, untuk tugas ini kita alihkan kepada mereka. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka berarti tugas seorang guru merupakan satu amanah, yang amanah tersebut aslinya amanah yang diberikan Allah kepada kita semua. Maka berarti tolong kepada kita, anak kita, kita punya anak, kemudian anak kita punya anak, maka kita ingatkan, ta'zimlah kepada guru, karena ilmu yang berkah salah satunya dengan ta'zim kepada muallim yang mengajarkan mereka. Kemudian ya ikhwan dimuliakan Allah, apalagi kewajiban seorang muta'allim atau seorang santri yang berikutnya, dia harus menilai kadar ilmu sesuai dengan kadar keselamatannya di akhirat kelak. Banyak di antara kita yang menganggap bahwa bahagia itu terbatas, bahwa kalau hartanya banyak, kemudian ketika di hari tuanya dia sudah tidak kesulitan secara finansial, maka ini banyak sekali dianut oleh orang-orang sekarang, hatta dia orang Islam. Padahal di dalam Islam sudah jelas dalam setiap doa yang kita pinta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami minta hasanah fid dunya. Apa hasanah fid dunya? Bahwa kami diberikan ilmu ya Allah. Selanjutnya setelah kami punya ilmu, kami diarahkan untuk beramal. Ketika kami beramal, maka amal kami diterima oleh-Mu karena kami ikhlas. Kemudian selanjutnya ya Allah, hasanah di dunia ketika kami mendapatkan harta yang halal. Ya Allah, kemudian ketika hidup di dunia kami mendapatkan keberkahan dalam setiap waktu kami. Itu namanya hasanah fid dunya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, kita akan minta hasanah fil akhirah. Dan hasanah fil akhirah diawali oleh para ulama nyatakan, dimampukan kita untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir tentang keesaan Allah, tentang kenabian Nabi Muhammad, tentang bagaimana arah kiblat kita, tentang siapa saudara kita, kemudian apa agama kita. Yang 5 pertanyaan ini sangat erat kaitannya dengan apa? Satu kata, ilmu. Dan ilmu itu ada yang ngajar. Siapa yang ngajar? Muallim, yaitu guru. Maka kadang-kadang ada sebagian orang yang Masya Allah, ketika sebagai orang tua dia mengendalkan nilai tauhid kepada anaknya luar biasa, bagus. Tapi kadang-kadang betapa banyak bahkan orang tua bukan yang dikenalkan Allah, tapi yang dia kenalkan, nak kau kuliah bagus-bagus, kaget dapat gaji yang bagus, dapat pekerjaan yang bagus, dapat gaji yang besar, harta. Nah, kalau kamu menikah nanti pilihlah apa-apa tak jelas dia tu agama, yang penting dia sugih, harta. Nah, tak apa-apa kakek, yang penting rumahmu besar, mobil bagus, nak halal haram, itu yang penting harta. Lihat, kita mengajarkan anak supaya tak selamat dunia akhirat. Tapi guru yang mengajarkan ilmu, mengajarkan tauhid. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, nilai tauhid yang diajarkan. Maka guru mengajarkan, kemudian muallimnya, kemudian ustadznya mengajarkan, di TPK Allahu Rabbi, atau diajarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Diajarkan oleh orang yang semestinya ilmu itu diajarkan kita sebagai orang tua. Maka berarti ya ikhwan dimuliakan Allah, betapa ternyata kita sangat butuh terhadap ilmu, tapi kita jauh lebih butuh bagaimana adab kita terhadap ilmu dan adab kita kepada yang menyampaikan ilmu. Yang kedua, bahwa sebagaimana yang disampaikan Imam An-Nawawi rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu. Imam Nawawi saking ta'zimnya kepada gurunya Bapak Ibu, maka Imam Nawawi setiap kali mau talaki kepada gurunya. Dan Imam Nawawi ini Masya Allah
orang yang usianya pendek secara hitungan kita, tapi karyanya luar biasa. Dalam artian ternyata umurnya pendek, tapi ternyata barokah umurnya sangat panjang. Sampai hari ini kita mempelajari ilmunya Imam Nawawi. Mengapa beliau diberikan keberkahan ilmu? Karena ta'zimnya kepada guru. Imam Nawawi menyatakan, setiap kali aku mau berangkat talaqi, beliau itu hobi talaqi kepada guru. Jadi takhusus, jadi datang bawa kitab atau datang bawa pena dengan apa? Dengan catatan datang ke guru. Kemudian beliau talaqi, tatap muka. Tapi satu yang beliau lakukan sebelum berangkat sampai ke depan guru, maka beliau sedekah. Dengan sedekah yang sederhana. Mungkin kalau kita, ya namanya kelas santri lah, Rp1.000, Rp2.000. Mungkin anak-anak pelajar berangkat, sebelum berangkat dia masukkan ke masjid kencelengan 1.000, 2.000, atau ketemu orang yang dianggap perlu untuk diberikan 2.000. Kemudian setelah bersedekah, apa yang dia lakukan? Satu, sedekahnya atas nama guru, atas nama guru ini. Yang kedua, ya Allah, Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tolong tutup aib guruku dariku. Dan jangan sampai ya Allah ada orang yang menyampaikan aib guruku kepadaku. Hatta la taqa'u aini ala naqisatin. Sehingga guruku itu, mataku ini tak melihat aib guruku, sehingga guruku tetap wujud yang sempurna di dalam hatiku. Dari doa ini Imam Nawawi mengajarkan beberapa hal. Satu, orang yang pengen dapat berkah ilmu harus banyak sedekah. Dikatakan salah satu guru kami, ya ikhwan, guru kami ngomong, Ustadz Iqbal, pegang omongan saya. Kalau pengen anak soleh, pengen anak kelak jadi orang yang luar biasa soleh, bahkan bisa jadi ulama, maka banyak-banyak sedekah. Karena anak yang lahir dari orang tua yang bakhil tak akan jadi aulia, tak akan jadi wali. Kita lihat zaman dulu bagaimana orang-orang terdahulu sedekahnya minta ampun, ahli sedekah, maka lahir anak-anak yang hebat. Satu. Yang kedua, mendoakan guru dengan doa yang terbaik. Dan ini masuk dalam satu adab Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita, bahwa doa yang diijabahi oleh Allah adalah doa bi dhahril ghaib. Doa yang kita tak beritahu orang itu bahwa kita mendoakan dia. Hatta sampai mungkin kita mati tak kita beritahu bahwa fulan bin fulan masuk dalam list daftar doa kita. Itu yang diajarkan oleh beliau. Yang ketiga, mengajarkan thiqah husnudzan, rasa percaya kepada guru, keyakinan kepada guru akan menjadikan ilmu tersebut berkah. Banyak ya ikhwan, ada orang belajar kemudian tapi tak ada ihtiram. Mungkin pertama dia boleh jadi, yang kedua berikutnya dia ihtiram, dia hormat, tapi kemudian setelah itu, setelah merasa lebih alim, maka dia kurang rasa hormatnya. Dulu waktu ngaji, wow, cium tangan bolak-balik, cium tangan guru, wow. Setelah berangkat ke Mesir, ke Madinah, ke Mekah, ke Hatarim, ke misalnya, kemudian ketika pulang dia sudah merasa pintar dari gurunya. Tahu dia di SD atau SMP, ke bapak ibu guru dia salim. Tapi kemudian setelah berangkat S1, S2, S3 lah jadi dosen, guru disalami. Sebenarnya tak masalah, budaya salam mensalim itu ya tak jadi masalah. Tapi ketika dia merasa lebih hebat, lebih pintar dari gurunya, di situ yang jadi masalah. Dan banyak ini terjadi, sehingga hilang adabnya kepada orang yang telah membukakan cakrawalanya pertama kali. Yang ngajari dia IN ini BU budi, ini budi. Dia lupa dengan budi gurunya. Sengaja ini budi itu supaya kita ingat dengan budi siapa yang ada di sekitar kita. Ya ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti luar biasa ta'zimnya Imam Nawawi, maka berkah yang Allah berikan kepada beliau, setiap kitab yang beliau karang pasti berkah dan itu dipelajari jutaan manusia. Berangkat dari apa? Berangkat dari thiqah, ihtiram, percaya yang penuh kepada guru. Yang ketiga, bapak-bapak, betapa seorang murid yang baik itu adalah murid yang
bahkan tak mengganggu sang guru. Dalam artian seperti ini, silakan ambil kesimpulan sendiri. Kata Imam Syafi'i, aku kalau belajar, ini ada kitab misalnya. Kata Imam Syafi'i, aku kalau belajar buka halaman demi halaman tu aku pelan-pelan sekali, supaya ketika aku buka maka jatuhnya kertas kepada yang ini itu tak didengar oleh guruku Imam Malik. Lihat, saking Imam Syafi'i ta'zim, ihtiram, hormat kepada Imam Malik, maka kemudian beliau ketika membuka halaman demi halaman kita itu pelan sekali supaya Imam Malik tak terganggu mengajar. Masya Allah, mudah-mudahan anak santri keturunan kita pun seperti ini. Tapi ngelihat fenomena di masyarakat, guru menjelaskan, yang belakang main HP, main game, bermusik, kemudian nguling pojok meja. Apa yang mau diharapkan dari budaya seperti ini? Budaya kebebasan, bukan seperti ini budaya kebebasan. Modern, bukan seperti ini modern. Maka sering sekali kita ini orang Indonesia salah kaprah dalam dua kata. Apa? Modernisasi, yang kedua westernisasi. Sering kita nih salah kaprah. Modernisasi, kalau buah itu kita ibaratkan duren, maka modernisasi itu daging buah durennya. Westernisasi itu kulit luarnya yang banyak duri. Kadang-kadang durinya ini kita ambil. Kalau kawin kemudian joget-joget, sekarang kan di gedung-gedung tuh joget-joget dengan bilang supaya rame, ekspresi hari senang, hari bahagia. Antara laki-laki perempuan gabung kemudian joget, ya Allah lah jelas. Kemudian melemparkan kembang, buket kembang itu ke belakang. Ini westernisasi, bukan modernisasi. Apalagi kemudian selanjutnya, kemudian standing party. Oh, kalau itu, kalau ada acara itu. Kemudian lanjutnya kalau menikah pengantin belum apa lah prawedding, ada foto prawedding, belum halal lah foto bareng. Ini bukan modernisasi ya ikhwan. Ini westernisasi. Yang modernisasi kita lihat bagaimana ketika ngajar itu sistemnya jelas, silabusnya jelas, kemudian acuannya jelas, kemudian disiplinnya, loyalitasnya, fokusnya, itu yang kita contoh. Dan sebenarnya semua ini dari Islam, tapi sempat hilang kemudian diambil oleh Barat dan mereka jadi maju. Maka sebagai contoh bagaimana integritas, loyalitas, fokus yang luar biasa. Pernah nonton, Al-Fakir pernah nonton BBC Knowledge, itu kan ada dokumenternya, mendokumenkan bagaimana pola urbannya atau migrasinya burung itu dari Afrika sampai ke Eropa. Itu divideokan itu pakai helikopter atau nah ini yang seperti ini modernisasi. Kemudian kita nonton kecil flora dan fauna, bagaimana semut itu masuk sampai kemudian diteliti. Nah ini modernisasi. Jadi bukan kita contoh mereka berjoget-joget, mabuk-mabuk, kemudian melempar bunga ke belakang, westernisasi. Termasuk westernisasi pola maaf suul adabnya, mereka menganggap bahwa guru dengan murid itu sama, tak bisa. Guru dengan guru dengan murid sampai kapanpun tak akan sama. Dan sebaik-baik pola pendidikan terhadap ta'zim kepada guru yang diajarkan Islam kepada kita. Bukan kalau anak sudah SMA anggaplah sebagai teman, ada murid tos dengan guru. Akhirnya jadinya seperti itu. Guru dianggap kawan, ketika dianggap kawan, apapun yang disampaikan kawan dia berhak untuk menerima maupun tak menerima. Sehingga akhirnya kebablasan, akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah guru hanya sekadar menjalankan tugas, nyampaikan ilmu, kemudian cari jam pelajaran, setelah itu selesai. Ngapa? Karena tak ada pola pendidikan dari kita sebagai orang tua menanamkan ta'zim kepada anak-anak kita sebagai murid dari guru-gurunya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ternyata penyakit bangsa yang ada yang terjadi sekarang bukan serta-merta ternyata salah murid, tapi juga mungkin kita sebagai wali yang teledor untuk memberikan ini kepada mereka. Yang berikutnya ikhwan, apakah
kita sudah mendoakan anak-anak kita? Pasti. Tapi sudahkah kita mendoakan guru dari anak-anak kita? Belum tentu. Sudah berapa di antara kita yang doakan, ya Allah, guru bahasa anak ini, atau doakan secara umum deh, ya Allah, mudahan anak-anakku ini guru-gurunya sehat galau, masuk ke dalam sholat. Atau kirim Fatihah, ya Allah, mudah-mudahan guru kepala sekolah dari anak-anak kami diberikan sehat. Karena kalau guru sakit, guru berhalangan, anak kita jadi korban. Tapi kadang-kadang kita sibuk mendoakan anak kita, tapi kita tak mendoakan guru yang mengajari anak kita. Sering terjadi. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata membentuk karakter anak yang dibentuk dari sekolah, ternyata itu sangat ditopang dengan bagaimana bantuan orang tua untuk memberikan doa kepada mereka. Maka berarti fenomena yang terjadi bisa kita obati. Kita sebagai orang tua mengajarkan adab kepada anak kita, mengingatkan mereka, dan bila perlu yang terakhir yang kita contoh dari orang tua kita terdahulu, anak diantar secara resmi, diserahkan kepada sekolah, kepada guru atau kepada tempat ngajinya, kemudian ada serah terima. Bapak, ibu, ayah, bunda, guru kami atau ustadz-ustadzah, ini anak saya. Tugas mengajar anak adalah tugas saya. Tapi karena saya tak mampu, saya bodoh, saya tak punya waktu segala macam, maka minta tolong amanah ini, saya minta tolong diembankan kepada antum, kepada anda. Tolong anak ini anak anda, kalau dia baik tolong terus jagakan, kalau dia nakal tak apa-apa hukum. Dan zaman dulu ketika anak nakal dihukum guru, balik ngadu pada orang tua, apakah dia datang ke orang tuanya? Tidak. Datang ke muridnya, datang ke gurunya? Tidak. Tapi yang terjadi apa? Kena marah kan? Kita yang kena marah, dapat marah 2 kali double-double, maka tidak berani nakal. Sekarang anak nakal, mingal-ingal, dia yang salah, ditegur guru, kemudian dihukum guru, mungkin secara fisik. Datang ada aduan, mungkin di sini merah bekas cubit, langsung masuk polisi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang seperti ini mungkin dia pintar, dan biasanya tidak akan pintar ya kalau bukti bahwa dia berani mengkasuskan gurunya. Ini biasanya walinya orang pintar, tapi pintar otak tak pintar hati. Maka kita butuh, dikatakan dalam satu pendapat oleh guru kita Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, aku lebih respect kepada satu murid yang dia itu mungkin otaknya lemotnya, tapi dia beradab kepada gurunya, dibandingkan anak yang jenius pintar tapi dia tak beradab. Maka ikhwan dimuliakan Allah, tapi tentunya yang ideal anak kita cerdas dan kemudian dia sangat ta'zim kepada gurunya. Inilah pilihan kita sebagai orang tua. Maka mudah-mudahan penyakit bangsa ini yang ada, yang terjadi di masyarakat, salah satunya merupakan tugas kita sebagai orang tua atau ayah bunda atau kakek neneknya untuk mengingatkan kepada mereka. Kita ajarkan kepada mereka, kita sampaikan, kita nasihati. Dan kalau kita tak jalankan ini, tak nasihatin mereka, kelak di akhirat kita yang ditanya Allah SWT. Tapi kalau kita sudah ingatkan, kita doakan, kita arahkan, kemudian bila perlu kita marahi dengan cara yang baik, fa insyaallah mudah-mudahan sedikit banyak nasihat kita akan membuahkan hasil, sehingga terciptanya generasi-generasi Rabbani yang otaknya cerdas, kemudian emosinya cerdas, ibadahnya baik dan akhlaknya baik insyaallah. Usikum nafsi bitaqwallah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbuna الله ونعم الوكيل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.